Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Bersama saya Irma Suryani, peserta laksar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 Balai Diklat Keagamaan Medan. Baiklah, di sini terdapat 3 isu aktual yang saya peroleh dari identifikasi isu yang terjadi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Di antaranya yang pertama yaitu minim pemanfaatan aplikasi digital dalam praktikum, kemudian penyalahgunaan AI dalam pembelajaran, dan kemudian yang ketiga media pembelajaran asinkron belum tersedia. Nah, ketiga isu ini dapat dideskripsikan sebagai yang pertama ada penyalahgunaan AI dalam pembelajaran, di mana AI ini merupakan isu aktual yang ramai diperbincangkan dalam berbagai kalangan, terutama lingkungan pendidikan. AI merupakan mesin pintar yang banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran, kemudian banyak digunakan dalam menulis artikel, dan banyak lagi yang dimanfaatkan oleh akademisi untuk melakukan aktivitas akademiknya dengan bantuan AI tersebut. Namun banyak hal-hal yang di samping hal positif, AI ini juga berkontribusi dalam hal-hal yang negatif, ya. Jadi perlu adanya aturan-aturan yang jelas sebagai rambu-rambu agar AI dapat dimanfaatkan seluas-luasnya tanpa menyalahi kode etik akademik. Kemudian isu yang kedua yaitu minimnya pemanfaatan aplikasi digital dalam praktikum. Peningkatan kualitas pembelajaran saat ini harus beriringan dengan pemanfaatan teknologi, di mana digitalisasi dalam praktikum merupakan salah satu upaya adaptif dalam menyesuaikan pesatnya perkembangan teknologi. Namun saat ini banyaknya praktikum yang ada di kampus-kampus itu merupakan secara konvensional. Secara konvensional artinya tidak memanfaatkan secara optimal digitalisasi ini. Padahal digitalisasi ini sangat memudahkan um, semua pihak akademisi untuk menyukseskan pembelajaran dengan berbasis visual, terutama pada praktikum biologi, di mana biologi itu memiliki eh, serangkaian proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, baik dari organisme lainnya, itu merupakan rangkaian yang terjadi yang tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga perlu adanya visualisasi. Hal ini didukung dengan adanya digitalisasi pada praktikum. Saya rasa ini penting ya isu ini untuk dilakukan dan dioptimalkan. Selanjutnya, media asinkron pembelajaran belum tersedia. Nah, pemanfaatan teknologi seluas-luasnya harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Media pembelajaran asinkron memungkinkan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses baik dari segi waktu maupun dari segi jarak ya, dapat dimanfaatkan. Proses pembelajaran dapat dilakukan secara optimal jika pembelajaran tersebut bisa dilakukan secara asinkronus. Kemudian, ini adalah beberapa dampak dan pihak yang terdampak apabila ketiga isu ini tidak diselesaikan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu yaitu penyalahgunaan AI dalam pembelajaran. Nah, dampak apa sih yang dihasilkan? Dampak yang terjadi yaitu yang pertama, meningkatnya plagiarisme. Kemudian lulusan tidak kompeten. Selanjutnya penilaian tidak valid sesuai kemampuan diri karena hasil kerja bukan real kerja pribadi namun hasil dari plagiat dari AI demikian ya. Kemudian dosen harus lebih teliti dalam menentukan keaslian tugas mahasiswa. Nah, dalam bentuk-bentuk tugas yang diberikan oleh dosen, maka penting untuk dilakukan validasi apakah karyanya itu atau tugasnya itu adalah orisinil atau memang hasil plagiat dari AI.
maka dosen juga terkena dampak harus melakukan pengamatan yang lebih valid begitu. Kemudian selain dosen siapa lagi yang terkena dampak? Pihak yang terkena dampak yaitu mahasiswa sendiri, kemudian institusi. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu minim pemanfaatan aplikasi digital dalam praktikum. Dampak apa yang dihasilkan? Yang pertama yaitu praktikum menjadi tidak efektif. Kemudian kurangnya minat belajar mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa tidak mampu mengaitkan teori dengan praktik. Ya. Kemudian pihak yang terkena dampak siapa? Yaitu mahasiswa, dosen, institusi, dan industri yang akan menggunakan fresh graduate ataupun hasil lulusan yang tidak memiliki kompeten begitu. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran asinkron belum tersedia. Jadi media pembelajaran asinkron belum tersedia dampaknya apa? Yaitu mahasiswa tertinggal materi. Kemudian kesempatan belajar menjadi tidak merata. Keterbatasan waktu belajar tidak teratasi, mahasiswa tidak bisa mengulang materi pembelajaran apabila pada saat di kelas mahasiswa tersebut tidak mengerti pembelajaran tersebut, sehingga agak sulit untuk melakukan pembelajaran berulang. Begitu ya, karena tidak ada media asinkron. Kemudian pihak yang terkena dampak apa? Mahasiswa, dosen, institusi, dan orang tua. Dari ketiga isu tersebut, apa sih kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN? Untuk isu yang pertama, penyalahgunaan AI dalam pembelajaran, ini terkait dengan manajemen ASN. Yang pertama yaitu perlu adanya aturan dan tata kelola akademik penggunaan AI. Jadi perlu adanya peraturan, diatur begitu ya. Kemudian bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi kinerja dosen dan mahasiswa. Jadi ini bisa dilakukan penilaian. Selanjutnya, bagaimana keterkaitannya dengan Smart ASN? Pada isu yang pertama ini, ASN dituntut bijak dalam menggunakan AI. Jadi, boleh menggunakan AI asalkan dalam bentuk etika dan bijaksana. Kemudian, yang kedua, minim pemanfaatan aplikasi digital dalam praktikum. Selanjutnya, keterkaitan dengan manajemen ASN. Bagaimana sih pemanfaatan aplikasi digital ini meningkatkan inovasi dan kreativitas ASN dalam menjalankan tugas. Kemudian manajemen yang lain keterkaitannya yaitu mendorong kinerja berbasis hasil, di mana seperti formasi dosen ini memang output yang dihasilkan dari proses pembelajaran merupakan suatu hasil berbasis project begitu ya. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan Smart ASN? Jadi isu kedua ini keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu ASN memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu kerja. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis teknologi digital. Jadi sebenarnya AI ini isu yang ketiga yaitu media pembelajaran asinkron belum tersedia. Bagaimana kaitannya dengan manajemen ASN? Merupakan bagian dari inovasi pembelajaran berorientasi pelayanan publik, kemudian memastikan akses belajar yang merata bagi mahasiswa, kemudian keterkaitan dengan Smart ASN yaitu ASN dituntut adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana analisis core isunya? Di sini saya menggunakan teknik UGS yaitu urgensi, seriousness, dan growth, di mana ketiga isu ini menunjukkan hasil penilaian atau skor yang paling tinggi yaitu pada isu yang pertama yaitu penyalahgunaan AI dalam pembelajaran dengan skor adalah 14. Bagaimana terjadi? Bagaimana itu terjadi? Karena yang pertama analisis core isu dengan teknik UGS yang dilakukan pada analisis ini, ketiga isu ini yang pertama yaitu selanjutnya, ketiga isu tersebut dianalisis untuk menentukan core isunya menggunakan teknik UGS di mana yang pertama ada urgensi, seriousness, dan growth. Ketiga isu tersebut kemudian diberi skor
skor pertama sangat rendah, dan skor kelima merupakan skor paling tinggi. Dari ketiga isu ini, total skor tertinggi yaitu pada isu yang pertama, yaitu penyalahgunaan AI dalam pembelajaran, dengan total skor adalah 14. Karena isu ini merupakan isu yang paling mendesak, berdampak serius, dan potensinya sangat meluas dengan cepat. Begitu ya. Jadi untuk core isunya yaitu isu yang pertama. Kemudian, penyalahgunaan AI dalam pembelajaran dianalisis menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan, di mana ada 4 faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan AI ini dalam pembelajaran. Dianalisis berdasarkan yang pertama surroundings, yaitu yang pertama kurangnya regulasi etika digital, tuntutan nilai tinggi akademik. Jadi tuntutan nilai tinggi akademik ini menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan AI dalam pembelajaran. Kemudian faktor sistem yang mendukung terjadi penyalahgunaan AI itu yang pertama tidak adanya SOP yang mengatur penggunaan AI tersebut. Kemudian kurikulum juga belum beradaptasi terhadap tantangan AI. Selanjutnya ada faktor supplier yang mempengaruhi penyalahgunaan AI ini, di mana platform AI mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja secara gratis. Yang kedua, minimnya transparansi dari penyedia AI tersebut. Yang keempat yaitu ada skills, di mana penyalahgunaan AI ini disebabkan karena tidak adanya pelatihan literasi AI. Yang selanjutnya yaitu penggunaan AI belum bijak sesuai dengan etika. Dari permasalahan tersebut, maka gagasan kreatif yang saya berikan yang pertama yaitu membuat program training AI akademik. Program ini merupakan kegiatan kolaborasi lintas prodi untuk membentuk tim konsultan untuk membantu dan meningkatkan skill baik dosen maupun mahasiswa dalam penggunaan AI tepat guna, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, membuat program pekan literasi AI, di mana pihak kampus akan mengadakan workshop, kemudian talkshow dan demo untuk melatih dan membentuk karakter mahasiswa maupun dosen dalam penggunaan AI secara bijaksana. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pakar AI yang terdekat. Selanjutnya, gagasan kreatif yang saya berikan yaitu menyusun pedoman baik bagi dosen maupun mahasiswa dengan judul Kode Etik AI Mahasiswa dan Dosen. Jadi kode etik AI ini disusun dalam sebuah draft untuk menjadi rambu-rambu dalam penggunaan AI dalam bidang akademik khususnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.